Penggunaan perulangan looping pemrograman dosen pengampu, Halim Maulana, ST, M. Com, disusun oleh Ika Nurul Sabrina Anurul Hakiki, Lubis, Muhammad Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penggunaan perulangan atau looping di pemrograman. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fajar. Nama saya Nurul Sabrina. Nama saya Nurul Hakiki Lubis. Baiklah, kami akan melakukan presentasi yang akan dibacakan oleh Eka. Yang pertama itu pendahuluan. Latar belakang masalahnya, sejarah kata algoritma berasal dari nama seorang ahli matematika bangsa Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoris. Perubahan kata algoris menjadi algorit karena kata algoris sering dikelirukan dengan aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi TM. Lambat laun kata algorit dipakai sebagai metode perhitungan secara umum, sehingga kehilangan makna aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algorit diserap menjadi algoritma. Definisi algoritma adalah susunan langkah-langkah sistematis dan logis dalam pemecahan suatu masalah. B. Perumusan masalah. Adapun masalah dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perulangan atau looping di programan. 2. Apa itu operator perulangan. 3. Cara-cara penggunaan perulangan. C. Tujuan pembuatan makalah. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk membantu mempermudah pembelajaran serta melengkapi pematerian tentang penggunaan perulangan atau looping di programan. Bab 2-nya pembahasan. Definisi perulangan. Dalam bahasa tersedia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalnya saja kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 1 sampai 100 bahkan 1000. Tentunya kita akan merasa kesulitan. Namun dengan struktur perulangan proses, kita tidak perlu menuliskan perintah sampai 100 atau 1000 kali. Cukup dengan beberapa perintah saja. Strukturnya perulangan dalam bahasa C mempunyai bentuk yang bermacam-macam. B. Bentuk-bentuk dan cara penulisan pengulangan di algoritma. Di dalam bahasa programan, pasca perulangan dapat dituliskan dengan 4 pernyataan yang berbeda. Pernyataan tersebut adalah: 1. Itu pengulangan menggunakan for. Dilakukan dengan cara mengulang instruksi berdasarkan ekspresi yang diberikan. Pengulangan ini jenis digunakan untuk melakukan pengulangan yang telah diketahui banyaknya. 2. Standar penulisan pengulangan menggunakan for. Contohnya itu ada di PPT, nanti Bapak lihat aja, di mana ekspresi 1 inisialisasi atau nilai awal looping. Ekspresi 2 kondisi keluar dari perintah looping. Yang ketiga sampai sebagai pengatur kenaikan variabel loop. Yang ketiga itu contohnya pengulangan menggunakan for bersarang. Menggunakan for dapat juga menjadi for bersarang. For bersarang artinya di dalam perintah for yang Anda buat terdapat perintah for lainnya. Jika dilihat dari bentuk di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pengulangan pertama, program akan menyelesaikan pengulangan kedua. Begitu pula pada pengulangan kedua. Itu contohnya ada PPT ya Pak. Yang keempat, pengulangan menggunakan while. Struktur pengulangan jenis while akan mengulang instruksi selama kondisi bernilai benar atau terpenuhi dan akan berhenti ketika kondisi bernilai salah. While akan melakukan pengecekan kondisi awal. Apabila kondisi bernilai salah, maka statement yang terdapat dalam blok pengulangan tidak akan dijalankan. Selanjutnya akan dibacakan dengan Nurul. Nah, yang ketiga itu ada C, cara kerja pengulangan. Cara kerja dari pengulangan while mirip dengan perulangan for. Tetapi dalam penulisan while ini tidak ada jaminan bahwa program akan masuk ke dalam perulangan dikarenakan pemangkasan kondisinya. Dilakukan di awal penulisan. Pengulangan report hampir sama dengan pengulangan while.
dan biasanya digunakan jika jumlah pengulangan belum dapat ditentukan pada saat program ditulis. Perbedaannya, pernyataan repeat until dan while do terletak pengecekan kondisi. Jika pada pernyataan while kondisi dicek pada awal, blok ternyata harus diulang, sedangkan pada pernyataan repeat, kondisi dicek pada akhir blok pernyataan yang harus diulang. Setelah itu ada D, looping, artinya perulangan dengan for di Python. Perulangan dengan for dilakukan di mana kita sudah mengetahui banyaknya interaksi yang akan dilakukan atau range yang sudah diketahui. Selain range, for juga dapat digunakan untuk menampilkan data dalam variabel array dan masih banyak fungsi lainnya. Standar penulisannya itu ada di Python. Yang E, yaitu ada kontrol dalam looping di Python. Nah, kontrol dalam looping di Python terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu ada break. Break itu adalah suatu kontrol yang berfungsi untuk keluar dari perulangan. Nah, atau menghentikan looping pada kondisi tertentu. Pastinya untuk kondisi tertentu kita menggunakan if. Nah, yang kedua itu ada continue. Continue adalah suatu kontrol yang digunakan untuk melanjutkan perulangan ke perulangan selanjutnya tanpa menjalankan statement di bawahnya yang ada perulangan. Setelah itu ada yang ketiga, pass. Pass adalah suatu kontrol yang tidak menghasilkan apapun. Pass digunakan untuk mengecek apakah perulangan berjalan dengan benar. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Yang pertama, dalam dunia pemrograman looping adalah sebuah urutan perintah yang secara menerus diulang hingga suatu kondisi tercapai. Looping sendiri secara langsung membantu developer dalam mengembangkan suatu kondisi di mana suatu proses diinisiasi dengan diperlukannya pengukuran dari suatu kondisi. Yang kedua, terdapat 3 kondisi loop yang biasanya digunakan dan umum diketahui oleh developer. Looping adalah sebuah kondisi yang diciptakan dan memiliki fungsi yang harapannya dapat membantu developer dalam memecahkan kondisi validasi tindakan dari sebuah algoritma. B. Saran. Demikian yang dapat penulis sampaikan terkait materi penggunaan perulangan atau looping di pemrograman. Apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.